Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Nusantara masih sedang membahas segmen dari budaya. Jadi ada yang idiopak, ada sosiopak, ada artepak. Keragaman budaya yang ada di Nusantara sangat luar biasa. Tetapi kemudian budaya ini selalu banyak yang dipinggirkan dari aspek keagamaan lah. Jadi seolah-olah orang yang berkecimpung dalam budaya-budaya itu, budaya tertentu lah, seolah-olah itu mendekatkan kepada kemusyrikan. Karena perilakunya atau pementasannya di luar akal kewajaran atau di luar batas kewajaran manusia. Pada video sebelumnya kita sudah bahas kuda lumping. Kali ini kita bahas reog Ponorogo. Reog dulu sempat ramai karena diklaim manusia. Padahal ternyata sebenarnya orang Ponorogo yang di sana mendaftarkan diri supaya dapat bantuan operasional, didaftarkan. Jadi reog di sini kurang laku ya daftar gitu ya. Daftar ke pemerintah. Tapi sudahlah itu. Yang jelas hasil budaya kita luar biasa. Nah, betul. Keragamannya sangat luar biasa. Reog Ponorogo ini kalau di penampilan kan sangar, Bos. Sangar. Kita akan bahas latar belakang. Karena tadi sudah saya bilang bahwasanya tarian-tarian di Nusantara ini selalu ada latar belakang idenya. Jadi dari perang lah, dari pertanian dan sebagainya. Dari kuda dan kepang. Nah, kemudian dari peralatannya sendiri itu, dari perangkat penampilan juga reog kan berat banget itu. Lebih dari berapa, 20 kilo lebih kayaknya, 50-an ya. Ya, bisa. Itu digigit sampai sekuat itu, ditambah orang lagi. Orang masih nongkrong di atasnya. Ini luar biasa. Apakah ini normal atau tidak? Kan begitu ya. Kita akan bahas seperti itu supaya nanti cara pandang kita utuh melihat produk budaya ini, tidak digeser-geser mulu ke arah kemusyrikannya. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan buat kita semua. Amin. Saudaraku, bahwa reog Ponorogo ini memang spesialis. Nah, karena di situ ada ceritanya kan Bathara Katong. Bathara Katong itu sebenarnya jalurnya juga dari Majapahit kan. Itu Riladang. Dan Bathara Katong itu melawan makhluk-makhluk yang ada di Ponorogo waktu itu agak kewalahan. Maka untuk menciptakan kewalahan ini, maka perpaduan dua hewan, singo dan merak. Singo dan merak. Nah, ini dadak merak itu di sini. Singo ini kekuatan sebagai raja hutan. Merak ini melambangkan keindahan dan kecantikan. Ini dari bulunya aja, marahati. Nah, ternyata ini simbol. Bathara Katong itu masih bersaudaraan dengan yang Prabu Brawijaya juga kan. Orang sakti juga. Ini ternyata simbol bahwa seganas-ganasnya singa itu harus memiliki potensi yang harus dimiliki dengan kasih sayang selembut merak, seindah merak. Maka tampilan singo barong itu adalah perpaduan singa dan merak, kekuatan dan keindahan. Nah, kekuatan dan keindahan yang dimodifikasi menjadi barongan, itu namanya barongan itu. Nah, barongan itu ternyata memiliki power yang sangat kuat. Nah, power inilah sebenarnya adalah kolaborasi. Kalau kekuatan manusia ini kan ada kekuatan biologi, pengangkut-angkut. Nah, kekuatan untuk menarik perhatian, kan itu merayuan, kumbal gitu ya.
Itu juga bagian dari kemampuan. Ada juga kekuatan yang satu lagi, motivasi mendorong orang untuk berbuat melebihi batas kemampuan. Nah, sekarang kalau orang diludahin prok gitu kan, anak ngeludahin orang tua, kenapa kok marah? Karena nggak sopannya itu. Karena penghinaan yang bikin emosi kan itu ya. Nah emosinya orang tua ini kurang ajar. Padahal secara dohir ya kalau baru air secepret itu ya nggak ada nilainya lah ya. Gitu kan. Nah ini memainkan mood emosional. Nah ini sekarang ini sama dengan adrenalin. Nah sekarang ada loncat tinggi dengan adrenalin, mirip dengan permainan Reok Ponorogo. Jadi memacu adrenalin, membuat orang kagum, tapi dia sendiri nyaman. Wah itu juga. Nah terus sebelum jauh ke situ Pak Ustadz, ini ada yang saya masih bertanya-tanya. Dalam pementasan seperti itu ya, di ketoprak, di kuda kepang, di Reok Ponorogo. Biasanya tuh laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Nah, itu sebenarnya itu karena personil aja. Karena personil. Sebenarnya Arjuna yang bener kan laki. Tapi lakinya nggak ketemu orang yang akan jadi Arjuna kan gemukan, akhirnya ngambil perempuan yang ya gantengnya dapet gitu deh ya. Perempuan dapet tapi dapurnya jadi Arjuna. Karena personilnya. Oh, jadi tokoh tertentu itu harus identik dengan ciri. Karena ciri, maka dia yang mirip gitu. Gitu. Nah kalau akan jadi Arjuna kan kegemukan. Saya ketuaan kan gitu. Jadi ada standar tokoh. Nah, ada standar tokoh yang sudah jadi legenda. Arjuna itu halus, ngomongnya lembut, fisiknya rapi, ramping, ganteng gitu. Karena laki ya, perempuan ya cantik gitu. Nah itu gitu. Personilnya. Nah Reok Ponorogo Pak Ustadz, kembali ke Reok Ponorogo. Karena seringkali ya pementasan memang ditukar-tukar begitu ya. Ternyata faktor identitas tokohnya. Pertokohan. Nah Reok Ponorogo ketika pemainnya menggigit itu kan adrenalin sudah dipacu. Ya, dipacu sangat tinggi sampai batas maksimal manusia lah. Di luar bahkan melampaui. Ya. Itu tetap ada kolaborasi atau sinergi. Ada kolaborasi. Karena sebenarnya ini permainan yang sangat sederhana. Jadi ada nanti bambu gila. Nah, bambu gila itu karena adrenalin. Kenapa kok bisa? Ini karena tarik menarik yang berbeda. Teori fisika tarik menarik yang berbeda, sehingga menjadi apa? Seakan-akan magic, padahal itu magic jar-nya di rumah. Nah, ini yang namanya Reok Ponorogo. Kenapa dia ini kan? Kenapa dia adrenalin tinggi? Karena dia sudah dinyatakan saya jadi merak, dadak merak yang kuat. Saya harus berbuat melebihi batas orang. Kalau hanya dadak merak apa? Ayo naik. Siapa yang naik? Itu berarti apa? Terpacu dengan adrenalin yang tinggi gitu. Nah itu untuk mencapai fase adrenalin yang melampaui manusia ya, maksud melampaui kewajaran. Berarti prosesnya juga berat Ustaz? Sama, prosesnya hampir mirip dengan kuda lumping. Jadi ada pemanasan. Setelah pemanasan, nanti apakah ini sudah jadi belum itu? Jadi kalau geblak tangi dia sudah powernya tinggi, sudah panas, itu sudah jadi naikin orang nggak apa-apa. Sampai orang gemuk aja nggak apa-apa gitu. Nah, tapi maksudnya sebelum dia menjadi pemain, maksudnya sebelum menjadi pemain berarti tetap ada latihan. Betul, jadi juga memang sama. Dalang itu juga waktu kecil juga main kan, sama dari mulai bagaimana megang wayang dan itu ada keterampilan khusus. Maka anak-anak yang memang memiliki nanti dijadiin jadak merak itu yang memiliki itu. Nah, ada lagi nanti yang bujang ganong yang bisa koprol itu kan. Lah kalau yang gemuk kan gobrak. Terus gini nih. Berarti logika sederhana gini Pak Ustaz.
Untuk menjadi pemain Singo Barong, untuk pada posisi puncak, berarti seumpama di posisi 90 lah minimal atau 80, power di power 80. Metafisika itu menstandarkan bahwa untuk mengangkat ini untuk sama dengan power dia 80. Berarti orang ini ada dan harus naik sampai 80. Betul. Baru nyambung. Nah, itulah tetap ada gangguan. Ada orang yang gangguin, ada orang yang dukunnya, itu mesti ada. Untuk menaikkan power untuk melatih naik power dan tahu power dan nanti turunnya bagaimana. Nah, ibaratnya ada navigator ini. Nah, jadi memacu adrenalin off-road itu kan harus ada navigator untuk mengarahkan power itu. Karena kan sederhana gini Bos saja. Kita bahasa umum, pakai bahasa umum. Untuk kesurupan kan susah. Betul. Tidak semua orang bisa kesurupan. Nah, berarti maksudnya frekuensi antara makhluk metafisik untuk bisa bersinergi baik dalam umpamanya kuda lumping kita bahas atau Singo Barong sama. Ketika 80 sama. Jadi ketika ini masih 60, 40, 70, 80 ini dipacu terus, dibakar semangatnya, naik. Nah, ini klub. Nah, saat itulah puncak-puncaknya. Jadi puncaknya dari permainan itu, gotong orang kuat dengan hanya digigit gitu. Nah, dia kan pakai power manusia ya, maksudnya power normal. Selesai acara, selesai kegiatan, selesai pementasan, ada efek nggak Bos? Nggak ada, karena sudah terlatih. Sama dengan tukang panggul bawa satu orang itu bisa beratnya dia hanya 50 kilo, tapi bisa bawa 1 kintal. Apakah dia habis membawa terus sakit? Enggak juga, karena sudah kelatih. Dari ototnya, persiapan semuanya itu sudah kelatih. Capeknya biasa aja, biasa aja. Seperti tukang cangkul, cangkul sama. Jadi itu enggak ada efek ke sana. Nah, kembali termasuk efek dari tauhid enggak ada juga. Ya, kita tegaskan di kuda lumping tadi, enggak ada kaitannya dengan itu. Dan jangan sampai kita menjudgment bahwa itu kerjaan syirik harus ditinggalin. Lah nanti nggak ada reok lagi kan? Nggak digigit lagi. Nah, dipajang. Nah iya. Reoknya dipajang, orangnya koprol. Orangnya koprol sendiri. Nggak bagus juga ya. Iya. Nah, gitu. Jadi yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwasanya kebudayaan ini kita melihatnya harus bijaksana ya Bos. Iya, betul. Jadi perspektif tauhidnya memang harus dari langit. Betul, ya. Dari langit. Kalau ini dari langit. Ini budaya bumi, ayo kembangkan semampu kamu. Jangan lupakan ibadah dan tauhidmu dari langit. Untuk apa? Ketika kamu pulang nanti. Gitu. Oke, jadi cara memandangnya pun harus sangat jeli ya. Jangan pakai kacamata sebelah sedeng. Nah, perlu ditegaskan lagi bahwasanya untuk menjadi seorang Singo Barong itu memang tidak mudah. Ya, terlatih secara fisik ya. Juga terlatih, secara fisik terlatih sehingga sampai tingkat puncak terlatih dengan baik dan turun dia sudah tahu ukurannya turun. Nah, jadi on off-nya udah tahu semua. Itu budaya atau kesenian hiburan seperti itu memang selayaknya dijaga. Betul. Sesuai proporsinya tentunya. Dengan salah satu sisi untuk masyarakat penonton juga harus bijaksana. Betul. Sisi lain untuk para pelakunya juga harus lebih profesional di bidangnya. Supaya sinergi menyajikan tontonan hiburan yang baik, yang sehat, sehingga menjadi suatu produk peradaban atau kebudayaan yang baik juga. Masih banyak ya budaya-budaya kita yang ada yang muncul, ada yang hilang, itu masih sangat banyak. Betul. Di Jawa banyak, di luar Jawa banyak. Iya. Benar. Karena ini karena ada pandangan yang sepihak itulah, sebelah itu. Jadi ini seolah dihilangkan ya. Kan itu kan biasanya di hajatan ya. Di hajatan. Sekarang karena masuknya paham-paham yang sebelah itu, akhirnya tinggal ditanggapin. Mendingan dangdut koplo. Pakai K lagi. Apakah dangdut salah? Tidak juga. Nggak salah juga. Tidak juga. Tapi berilah porsi saudara-saudara kita, pemain-pemain itu dia juga ingin menampilkan kebisaan,
menampilkan keahlian yang dia miliki. Bahkan ini ayo kita jadikan ini loh kebesaran Allah dengan keanekaragaman budaya itu loh. Padahal kalau kita lihat secara real ya, secara maksudnya faktual lah. Pertunjukan musik dengan pertunjukan reog kayaknya lebih aman reog ya. Iya. Aman reog. Maksudnya nggak ada yang berantem dan sebagainya. Kalau musik joget berantem. Kalau reog kan yang berantem reognya. Iya, yang berantem reognya. Jadi orang terhipnotis. Iya. Menonton wayang yang berantem wayangnya. Yang nonton anteng. Itu bukan nonton dangdut. Iya. Yang goyang biduannya, yang berantem yang tukang joget. Jadi ada kapling dangdut, ada kapling goblok silakan, ada kapling wayang ya silakan. Reog pun silakan, udah lumpi silakan. Selama ini adalah budaya-budaya ini harus kita rawat dengan tauhid yang baik, ibadah jangan lupa, dan profesi di bidangnya masing-masing. Itu yang paling utama itu. Jadi reog adalah profesi, tauhid dan ibadah tetap. Penyanyi dangdut adalah profesi, ibadah dan tauhid tetap. Jadi kalau semua orang masuk ke masjid nggak mau main dangdut, nggak mau main reog kan repot juga. Iya. Nggak mau main musik. Ada musik kan bingung ya. Hiburannya apa? Apalagi musik diharamkan. Nah, klotekan aja itu sudah ada ilsum gitu. Klotek itu musik. Sendok sama piring musik lah, nanti haram nggak makan malah pakai apa? Iya. Jadi produk-produk peradaban itu memang harus terus dikawal supaya positif. Betul. Kemudian harus proporsional, tetap tauhid dan ibadah tetap. Betul. Sedangkan profesi sesuai dengan kemampuan. Orang musik silakan di musik, orang nari silakan ditari, sholat bareng. Iya, ibadah betul. Bareng. Jadi proporsional. Mungkin kayak Haji Roma Irama ya kurang lebih ya. Jadi sebelum konser berjamaah dulu. Iya. Jangan begadang. Tapi dia begadang sendiri. Itulah saudaraku, kita harus lebih lebih bijaksana dalam memahami budaya. Karena Islam itu bukan mengkerdilkan budaya. Jadi, menyuburkan dengan profesi dan profesi. Tetap tapi Islam menekankan tauhid dan ibadah tidak toleransi. Maksudnya tidak ada toleransi. Kamu penyanyi tetap sholat, tetap tauhid. Kamu penari tetap sholat, tetap tauhid. Kuda lumping pun makan beling biarin. Kalau sadar sholat. Di kilo belinya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.